Shalom, izinkan saya membawa Anda dalam sebuah perjalanan waktu. Cerita tentang iman, ketekunan, dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam perjalanan GBI Ebenezer di tempat ini. Mari kita menengok sekilas ke belakang tentang perjalanan dari sebuah persekutuan kecil yang berkumpul dalam kasih dan juga kerinduan akan penyertaan Tuhan. Mereka berkumpul, bersekutu, berdoa bersama dalam komunitas tersebut. Tanpa mereka tahu, mereka sudah menanam sebuah benih yang kuat yang nanti akan bertumbuh menjadi satu gereja yang besar. Tahun demi tahun berlalu dan persekutuan ini terus berjalan, dipelihara oleh kesetiaan dan juga pengharapan yang tidak tergoyahkan. Hingga pada akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada Bapak Pendeta Martin Tandialo untuk melangkah lebih jauh. Dan hari ini tepatnya 10 tahun sudah gereja ini bertumbuh dan terus melangkah untuk menunaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Awal mula dimulai dari Komsel. Kala itu Bapak Gembala, waktu itu kita masih pengerja di Ebenezer Pusat di Jakarta, di Sarina. Kemudian kita ditugaskan tahun 2005 untuk membuka Komsel di wilayah Tangerang. Dan waktu itu kita buka 3 tempat sekaligus, yaitu di tempatnya Ibu Aina, Bapak Agus Sujiko, kemudian di tempat Bapak Berman Hutagalung, dan juga di rumah Bapak almarhum Joko Mintora Harjo. Dan 3 tempat ini kita rutin setiap hari Jumat pada waktu itu di rolling setiap minggu untuk mengadakan Komsel selama kurang lebih 9 tahun. Kemudian tahun 2015 Gereja Pusat mempercayakan kita untuk membuka cabang di Tangerang yang dipercayakan kepada Bapak Gembala kala itu. Maka pada tanggal 26 April 2015 GBI Ebenezer berdiri di Tangerang. Waktu itu GBI Ebenezer ini ada karena adanya Komsel, dan saya sangat bersuka cita, saya semangat dengan kesetiaan itu. Sekalipun hujan, saya tetap pergi mengadakan Komsel secara khusus buat rumah Bapak Agus Sujiko dan rumah Ibu Aina yang ada di Gading Serpong. Nah, kala itu saya nggak bisa bawa motor. Namun karena semangat juang saya, Komsel dimulai mestinya jam 7 malam, tetapi saya sudah berangkat dari jam 5, saking pelan-pelan dan hati-hati. Begitu juga kalau pulang, selesai Komsel mungkin jam 9, tapi saya bisa sampai di Bonang jam 11. Padahal kalau orang lancar itu paling 15-20 menit. Jadi disitulah suka dukanya, luar biasanya, sehingga Komsel terus berjalan dengan baik dan pada akhirnya ditabiskan menjadi sebuah gereja lokal. Saya pikir cukup bagus waktu itu ya, karena memang berdirinya gereja ini berdasarkan dari Komsel yang ada. Dulu kita justru approach terhadap jemaat yang dikumpulkan akhirnya menjadi gereja, itu berawal dari Komsel. Pertamanya adalah saya jemaat dari pusat, dan bersama-sama dengan Pak Martin, dengan Bu Elis, dengan hamba Tuhan yang lain, mendirikan cabang yang ada di Kalawiji. Saya mengenal GBI Ebenezer sejak tahun 2015 akhir. Waktu itu saya bertemu dengan Bapak Ibu Gembala. Beliau mengajak saya untuk membantu pelayanan sebagai WL. Memang setelah gereja ini berdiri dari usia 1 sampai 3 tahun itu masih datar. Kemudian di usia yang ke-4 tahun kita mulai membuka ibadah 2 kali karena memang kebutuhan untuk ruangan sudah tidak memadai. Akhirnya kita bikin ibadah 2 kali, yaitu jam 10 pagi, kemudian di jam sore itu jam 5. Dan puji Tuhan pada waktu itu memang kita lihat pertumbuhan secara kuantitas dan juga termasuk kualitasnya cukup bagus. Namun terjadi penurunan yang sangat drastis banget ketika pandemi. 2019 itu kita ditabiskan oleh BPD Banten pada bulan September dan itu lagi bersemangatnya. Kemudian tahun 2020 menuju ke 2021 di situ mulai mengalami penurunan. Ya, saya bilang sih ini penurunannya karena memang adanya pandemi pada waktu itu, karena kita tiba-tiba meniadakan yang lagi semangat-semangatnya, kemudian tiba-tiba disuruh berhenti untuk datang beribadah.
Nah, satu hal juga itu memang peraturan dari ruko, lingkungan di mana kita saat ini ibadah. Diberlakukan bahwa kita tidak boleh mengadakan kegiatan di malam hari. Jadi akhirnya kita fokuskan ke satu kali ibadah saja, yaitu di jam 10. Dan memang kita lihat juga kan memang benar-benar mengalami penurunan. Secara kuantitas itu sangat menurun, dan akhirnya kita pikir daripada pemborosan kita minimalis lah. Akhirnya kita ibadah cukup satu kali, tetapi kemudian kita pengurus gereja, gembala dan pengurus gereja supaya hari Minggu itu maksimal. Kemudian kita berpikir bahwa anak muda juga akan ibadah di hari Minggu. Memang gereja GBI Ebenezer ini ketika sudah ditabiskan menjadi gereja lokal, dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Ibu Gembala tadi, dibuat 2 kali ibadah, jam 10 dan jam 5 sore. Namun dalam proses yang ada, karena datangnya pandemi sehingga ada penurunan. Namun di dalamnya kita terus berjuang semangat, dan puji Tuhan ibadah GBI Ebenezer sampai sekarang ini tetap berjalan di jam 10 pagi dan jam 1 dilanjutkan dengan ibadah youth. Bahkan GBI Ebenezer membuka pos PI yang ada di Bekasi, Kampung Sawah jam 4 sore, dan itu berjalan sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya pikir itu hal yang biasa ya, karena kalau di dalam satu organisasi ada pasang surut. Tapi menurut saya itu hal yang baik. Yang pertama untuk memacu kita bahwa apa sih kekurangan kita. Tapi yang kedua adalah itu satu penyaringan bahwa orang-orang yang bertahan saat ini ada orang-orang yang setia. Dan hasilnya apa hari ini? Kita mendapatkan jemaat yang siap melayani Tuhan. Jemaat yang mumpuni, bahkan jemaat yang sudah digembleng karena dia bertahan sampai hari ini. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Itu hasil dari penyaringan yang kita ada. Satu, memang lokasi. Kalau seandainya kita berada di tempat yang strategis, misalkan di daerah Bonang sana, saya jamin pasti banyak jiwa bertambah-tambah dalam hitungan cepat. Karena kualitas sumber daya kita bagus-bagus. Pelayanan WL kita sudah bagus-bagus. Khotbah juga mantap. Orang-orang sekolah teologi semua. Jadi isinya ada. Ya, waktu pentabisan pertama ya, karena waktu itu masih ada almarhum Pak Jos, ada almarhum Pak Steve, bahkan penatua-penatua yang di pusat ya hadir di sini. Itu momen yang tidak bisa dilupakan buat kami. Kita pernah mengadakan kolaborasi dengan beberapa komsel yang lain, itu di mana almarhum Jos, Tapi Heru, almarhum Steve Senduk, almarhum Pak Bambang, beberapa rekan hamba Tuhan kita bersama-sama komsel gabungan, kita semacam retreat. Saya kira itu momen-momen yang luar biasa karena kita saling bersatu bersama-sama, saling membangun, saling sehati. Kebersamaan di dalam setiap event, karena GBI Ebenezer itu punya warna. Setiap event itu selalu dilakukan dengan kesederhanaan. Ketika kita bersama-sama dalam suasana kebersamaan di retreat dan bersenda gurau dan yang lain-lain. Dan yang kedua, tamu-tamu yang berkhotbah yang pernah memberikan sentuhan yang kuat. Yang ada beberapa orang yang pernah datang kemari. Menjadi gereja yang misioner. Jadi itu harapan besar kami sebagai gembala, dan tentu itu juga harapan dari jemaat. Kemudian misi kita itu, dan itu sedang kita jalankan terus, penginjilan, penyembahan, persekutuan, pertumbuhan, dan pelayanan. Harapan bahkan semangat saya secara khusus untuk gembala dan pengurus jemaat Tuhan di tempat ini, supaya ke depan ini GBI Ebenezer Karawaci akan memiliki sebuah gedung permanen. Itu doa kami, sehingga kami terus sekarang ini galakan tentang komsel, baik di Bonang, baik di Gading Serpong, baik di Legok, di Binong, bahkan sampai ke Alam Sutra. Ebenezer menjadi gereja yang misionaris. Tentang jumlah, pasti kita para hamba Tuhan sudah mulai menggiatkan lagi. Pertama adalah doa, yang berikutnya adalah komsel sekarang sudah dibuat kembali. Kita berharap komsel ini boleh berkembang. Dengan adanya komsel berarti kita bisa menjaring jiwa-jiwa baru untuk supaya boleh beribadah bersama-sama di Ebenezer. Supaya semakin maju, semakin bertumbuh, dan tentunya kita juga belajar dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi, supaya hal itu tidak terjadi lagi di lingkungan GBI Ebenezer. Kata-katanya dong untuk GBI Ebenezer Karawaci. Selamat ulang tahun, sukses selalu, semoga makin bertumbuh, makin jiwa makin banyak. Pokoknya yang terbaik buat GBI Ebenezer. Selamat ulang tahun kepada GBI Ebenezer yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat GBI Ebenezer yang ke-10 tahun. Semoga pergerakan terus
terobosan dan pelipat gandaan terjadi buat GBI Ebenezer dan semakin sukses. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat ulang tahun GBI Ebenezer yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday buat GBI Ebenezer Karawaci. Semoga semakin banyak, semakin bertumbuh imannya, semakin sukses. GBI Ebenezer Karawaci semakin jaya dan semakin bersatu untuk melayani Tuhan. 1 dekade GBI Ebenezer Karawaci. Ubur-ubur ikan lele. Selamat ulang tahun GBI Ebenezer Karawaci. Makin mantap, Makin maju. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Ebenezer Karawaci yang ke-10. Sampai di sini Tuhan menyertai. Semoga maju terus dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun untuk GBI Ebenezer Karawaci yang ke-10. Semoga semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin solid dan semakin sehati. Jaya untuk GBI Ebenezer Karawaci. Happy birthday Ebenezer Karawaci yang ke-10. Semakin jaya, semakin sukses, luar biasa. Pokoknya GBI Ebenezer Karawaci nomor 1. Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun GBI Ebenezer Karawaci yang ke-10. Tetap maju biar Tuhan perbanyak kapasitas para hamba Tuhan yang ada di dalam. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Ebenezer yang ke-10. Semakin banyak penuaian jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Ebenezer Karawaci yang ke-10 tahun. Biarlah kiranya GBI Ebenezer Karawaci diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan gerejanya. Tuhan memberkati, selamat dan sukses selalu. Amin. Happy birthday GBI Ebenezer Karawaci. Kami Arrow Generation mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Ebenezer Karawaci yang ke-10 tahun. Menyala gerejamu. Akhir kata, atas nama Kepala kami mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Ebenezer yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati.